wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan para guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, puja-puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita untuk berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat berserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, peradaban terus berkembang, termasuk cara berkomunikasi kita. Dahulu orang harus menempuh jarak jauh untuk bisa bercakap-cakap dengan sanak kerabat di luar daerah. Tapi saat ini teknologi memfasilitasi manusia untuk bisa berkomunikasi hanya melalui perangkat kecil di genggaman tangan. Kehadiran media sosial kian mempermudah lagi. Dalam hitungan kurang dari sekian detik, kita bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video ke berbagai belahan dunia. Contohnya seperti aplikasi media sosial yang tidak asing lagi, sering kita gunakan setiap hari, seperti WA, Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Luasnya bumi 1,5 miliar kilometer persegi seolah-olah mengerut karena informasi beredar begitu cepat. Kehidupan pun banyak beralih ke dunia digital. Wow banget bukan? Namun ternyata kondisi ini memunculkan permasalahan lain yang sedemikian memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring, memilih dan memilah informasi dengan baik. Ternyata wabah di masyarakat, belum lagi budaya tabayun sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau hoax yang beredar. Hadirin yang saya hormati, orang bijak menyatakan bahwa dulu orang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak sekali informasi, tapi sekarang orang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak sekali informasi. Coba perlahan kita renungkan. Kalimat ini sangat sesuai kan dengan kondisi kita sekarang. Kita berada pada zaman teknologi informasi, di mana arus informasi mulai deras silih berganti. Dengan begitu mudah kita menemukan ribuan bahkan jutaan informasi hanya dengan menggunakan peralatan kecil di tangan kita. Apa itu? HP. Ya betul, dengan handphone atau HP yang hampir menjadi kebutuhan orang di zaman modern sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Bunyi surat Al-Hujurat tersebut menunjukkan dengan sangat jelas tentang larangan mengambil berita dari sumber yang tidak jelas tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya atau tabayun, karena bisa membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Karena itu, sebagai seorang mukmin, kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah dan bergesa-gesa dalam menerima
menerima sebuah berita dan informasi, kita harus jernih, objektif, dan menggunakan hati nurani kita dalam memilih isi berita. Jangan sampai informasi salah, meskipun datang dari orang yang kita senangi, selalu kita benarkan. Sebaliknya, sedangkan informasi benar dari orang yang kita tidak senangi, selalu kita salahkan. Hadirin yang saya hormati, dalam ayat lain surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ayat ini memberi penegasan bahwa segala kebenaran, baik itu sikap, akhlak, dan tutur kata, akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ketakwaan menjadi dasar kebenaran dalam berucap, bersikap, dan tutur kata. Ucapan dan tutur kata yang benar akan menjadi sebab sebuah kebaikan tindakan, dan tindakan yang baik akan menjadi sebab diampuninya sebuah kesalahan dan dosa-dosa kita, baik saat ini maupun yang akan datang kelak. Amin. Oleh karena itu, marilah kita kedepankan tindakan akhlak dan etika yang baik, terutama dalam hal bermedia sosial dan berselancar di dunia maya. Sebisa mungkin tidak membuat gaduh dan memperkeruh suasana melalui komentar-komentar yang kita belum tahu akan duduk permasalahannya. Kalau sebutan zaman sekarang, jadilah netizen yang budiman. Karena di dunia maya ada yang namanya istilah jejak digital. Jadi berhati-hati ya dalam berkomentar dan menyampaikan suatu berita. Kegaduhan yang ada di media sosial diakibatkan salah satunya orang yang tidak tahu ikut berkomentar. Hadirin yang saya hormati, jadi kesimpulannya kita harus benar-benar bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial dan di dunia maya. Tidak asal kopas tanpa tahu sumber, tidak asal share berita kurang bermutu. Kita dituntut untuk menjadi bijak. Sudah seharusnya kita memiliki kesolehan lain di abad ini, yakni soleh digital. Anak ayam turun 10, Cakep. mati 1, tinggal 9. Cakep. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh agar tidak ketinggalan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya ibu-ibu, masya Allah.